baik, saya akan mempresentasikan the material about teaching across level, and I will continue my presentation. The first is teaching children atau mengajar anak-anak. Jadi across age level itu mengajar dalam macam-macam usia seperti itu anak-anak, mulai dari anak-anak, dewasa, remaja, dan dewasa. Yang pertama itu saya akan menjelaskan teaching children atau mengajar kepada anak-anak. Popular tradition would have you believe that children are effortless second language learners and far superior to adults in their eventual success. On both counts, some qualifications are in order. Jadi rata-rata itu tradisi populer itu mempercayai bahwa anak-anak itu yang lebih mudah dalam menerima pembelajaran bahasa kedua dan jauh lebih unggul daripada orang dewasa, karena kadang anak kecil itu lebih mudah menerima sesuatu yang dia dengar atau sesuatu yang baru dia ketahui. The first, children with spread success in acquiring second language is a tremendous subconscious effort for that. As you have discovered in reading, children exercise a good deal of both cognitive and affective effort in order to internalize both native and second language. Yang pertama, keberhasilan luas anak-anak itu dalam memperoleh bahasa kedua memungkiri upaya bahwa sadar yang luar biasa yang ditunjukkan untuk tugas itu. Anak-anak itu melatih upaya kognitif dan afektif untuk menginternalisasi bahasa itu dan bahasa kedua. Second, adults are not necessarily less successful in their efforts. Studies have shown that adults, in fact, can be superior in a number of aspects of acquisition. They can learn, retain, languages vocabulary. They can utilize various deductive and abstract processes to shortcut the learning of grammatical and other linguistic concepts, and in classroom learning, their superior intellect usually helps them to learn faster than a child. Yang kedua ini adalah orang dewasa itu belum tentu kurang berhasil dalam usahanya. Faktanya bahwa ada seorang peneliti sudah menunjukkan bahwa orang dewasa kenyataannya lebih unggul dalam beberapa aspek penguasaan. Karena mungkin pengalamannya itu lebih banyak daripada anak-anak, karena mereka sudah melewati berbagai macam pengalaman dan pengalaman itu bisa mereka jadikan sebagai penguasaan dalam beberapa aspek. Mereka dapat belajar dan mempertahankan kosakata yang lebih besar, itu untuk orang dewasa. Mereka dapat memanfaatkan berbagai proses deduktif dan abstrak untuk mempersingkat pembelajaran konsep gramatikal dan linguistik lainnya. Dan dalam pembelajaran di kelas, kecerdasan superior mereka biasanya membantu mereka belajar lebih cepat daripada anak-anak. Third, the popular claims fail to differentiate very young children, say 4 to 6 years old, from pre-pubescent children, and 12 to 13, and the whole range of age in between. There are actually many instances of 6 to 12-year-old children manifesting significant difficulty in acquiring a second language for a multitude of reasons. Ranking high on that list of reasons are a number of complex personal, social, cultural, and political factors at play in elementary school education. Teaching
ASL to school-age children, therefore, is not merely a matter of setting them loose on plethora of authentic language tasks in the classroom. To successfully teach children a second language requires specific skills and intuition that differ from those appropriate from adult teaching. 5 categories might help give some practical approaches to teaching children. Yang ketiga itu, klaim populer gagal membedakan anak-anak yang sangat muda. Seperti contoh anak-anak berusia 4 hingga 6 tahun dari anak-anak prapubertas 12 hingga 13 tahun dan seluruh rentang usia di antaranya. Sebenarnya ada banyak contoh anak-anak berusia 6 hingga 12 tahun yang menunjukkan kesulitan yang signifikan dalam memperoleh bahasa kedua karena berbagai alasan. Peringkat tertinggi pada daftar alasan adalah sejumlah pribadi yang kompleks, faktor sosial, budaya, dan politik berperan dalam pendidikan sekolah dasar. Memang pembelajar saat kita sedang mendapatkan suatu kita memberikan suatu pembelajaran bagi anak-anak itu memang sangat berpengaruh ya, apalagi dalam lingkungan itu sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran untuk anak-anak. Faktor sosial dan faktor politik pun bisa juga menjadi sebabnya. Kemudian oleh karena itu mengajar ESL kepada anak-anak usia sekolah bukan hanya soal membebaskan mereka dari tugas-tugas bahasa yang otentik di dalam kelas agar berhasil mengajar. Anak-anak bahasa kedua membutuhkan keterampilan dan intuisi khusus yang berbeda dari yang sesuai untuk pengajaran orang dewasa. 5 kategori dapat membantu memberi beberapa pendekatan praktis untuk mengajar anak-anak. Jadi cara mengajar untuk anak-anak itu sebaiknya lebih untuk meningkatkan minat anak-anak agar tidak bosan itu lebih dikreativitaskan lagi bagi guru dalam pengajarannya. Seperti contohnya memberikan game di tengah pelajaran atau mengulang kata-kata dengan cara yang tidak membosankan agar mereka tidak bosan dan tidak merasa bahwa pelajaran ini susah. Seperti itu. Ada 5 cara yang praktis untuk mengajar anak-anak. Yang pertama yaitu intellectual development. An elementary school teacher once asked her student to take a piece of paper and pencil and write something. A little boy raised his hand and said, "Teacher, I ain't got no pencil." The teacher, somewhat perturbed by his grammar, embarked on a barrage of corrective patterns. "I don't have a pencil. You don't have a pencil." Yang pertama adalah pengembangan intelektual. Jadi di sini ada contoh seorang guru sekolah dasar pernah meminta murid-muridnya untuk mengambil secari kertas dan pensil dan menuliskan sesuatu. Kemudian ada seorang anak kecil yang berkata dan mengangkat tangannya, "Guru, saya tidak punya pensil," tetapi dengan bahasa atau grammar yang salah dalam bahasa Inggris, tatanan bahasa Inggris yang salah. Kemudian guru itu agak terganggu oleh tata bahasa anak kecil itu. Kemudian guru itu langsung mengoreksinya dan mengatakan bahwa saya tidak punya pensil, Anda tidak punya pensil dengan tatanan bahasa Inggris yang benar. Yang selanjutnya, saying children up to the age of about 11 are still in an intellectual stage of what get called concrete operation. We need to remember their limitation, rules, explanation, and other events slightly abstract talk about language must be appraised with extreme caution. Children are centered on the here and now,
on the functional purpose of language. They have little appreciation for our adult notion of correctness and likely cannot grasp the meta-language we use to describe and explain linguistic concepts, some rules of thumb for the classroom. Di sini karena anak-anak sampai usia kira-kira 11 tahun masih dalam tahap intelektual yang disebut dengan perkembangan Piaget, masih dalam perkembangan Piaget. Sebagai operasi konkret, kita perlu mengingat keterbatasan mereka. Jadi, anak-anak itu masih belajar sesuai dengan batas apa yang mereka tahu, sesuai dengan usia mereka atau pengalaman yang mereka dapatkan dari lingkungannya. Kita tidak boleh memaksakan apa yang sekiranya mereka belum bisa pahami. Aturan penjelasan dan pembicaraan lain yang bahkan sedikit abstrak tentang bahasa harus didekati dengan sangat hati-hati. Anak-anak dipusatkan di sini dan sekarang pada tujuan fungsional bahasa mereka kurang menghargai gagasan dewasa kita tentang kebenaran dan mereka tentu saja tidak dapat memahami bahasa meta yang kita gunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan konsep-konsep linguistik. Di sini ada beberapa aturan-aturan praktis di dalam kelas untuk mengajar anak-anak. Yang pertama, because children are focused on the immediate then and now, activities should be designed to capture their immediate interest. Yang kedua, a lesson needs a variety of activities to keep interest and attention alive. A teacher needs to be animated, lively, and enthusiastic about the subject matter. Consider the classroom a stage on which you are the lead actor. Your energy will be infectious. Will you might think that you are overdoing it. Children need the exaggeration to keep spirits buoyant and minds alert. A sense of humor will go a long way to keep children alive and learning. Some children's humor is quite different from adults. Remember to put yourself in their shoes. Children have a lot of natural curiosity. Make sure you tap into that curiosity whenever possible and you will terribly help to maintain attention and focus. Jadi yang pertama itu jangan beberapa sebentar. Karena anak-anak terfokus pada kejadian atau yang sedang berlangsung sekarang, kegiatan harus dirancang untuk menangkap minat langsung mereka. Jadi saat kita mengajar anak-anak, kita itu harus sebisa mungkin membuat suasana kelas itu ceria gitu, karena anak-anak itu kan rata-rata suka suasana yang gembira, nggak suka suasana yang sepanang seperti itu. Atau mungkin dengan lelucon-lelucon yang bisa diberikan kepada mereka akan membuat mereka merasa senang di dalam kelas itu. Kemudian sebuah pelajaran membutuhkan berbagai kegiatan untuk menjaga minat dan perhatian tetap hidup. Seorang guru perlu bersemangat dan antusias terhadap materi pelajaran. Anggap kelas sebagai panggung. Jadi kita itu sebagai guru untuk anak-anak itu harus bisa menjadi sebuah guru yang bisa berakting di depan anak-anak, belajar menjadi guru yang aktif gitu. Ya meskipun kita berpikirnya kita tuh berlebihan mengajarnya, tapi bagi mereka itu menyenangkan karena pemikiran situasi atau suasana yang diinginkan oleh anak-anak dan dewasa itu berbeda. Anak-anak lebih suka ke arah yang bermain atau yang menyenangkan seperti itu. Kemudian selera humor akan membuat anak-anak terus tertawa dan belajar.
umur anak-anak sangat berbeda dari orang dewasa. Dan ingatlah untuk menempatkan diri kalian pada posisi mereka. Jadi semisalkan ada murid kita atau anak-anak itu sedang menceritakan pengalamannya, misal ya di dalam kelas, atau menceritakan pengalaman lucunya. Jadi kita itu harus bisa mungkin ikut tertawa atau menghargai apa yang mereka ceritakan kepada kita, supaya mereka merasa ikut senang juga dan merasa dihargai oleh gurunya. Kemudian yang terakhir, anak-anak memiliki banyak keingintahuan alami. Pastikan guru itu memanfaatkan rasa ingin tahu bila memungkinkan, dan dengan demikian guru akan membantu mempertahankan perhatian dan fokus. Anak-anak itu apa ya, keinginan rasa ingin tahunya itu, keponya itu lebih tinggi gitu biasanya, lebih cerewet dan lebih sering bertanya kepada gurunya, dan tanyanya itu random ya, kadang-kadang kayak di luar nalar kita gitu. Tapi kita tuh sebisa mungkin harus tetap menanggapinya dengan senang hati dan menjawabnya dengan arahan yang benar dan tidak melenceng ke arah-arah yang tidak benar, supaya mereka juga tahu jawaban yang benar untuk kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Dendi. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan nomor 3, yaitu sensory input. Children need to sensory input ya. Okay. Children need to have all 5 senses stimulated. Your activities strive to go well beyond the visual and auditory modes that we feel are usually sufficient for a classroom. Jadi anak-anak perlu dirangsang semua panca inderanya. Aktivitas Anda harus berusaha untuk melampaui mode visual dan pendengaran yang kami rasa biasanya cukup untuk ruang kelas. Dan hal yang bisa dilakukan yaitu paper your lessons with physical activity, such as having student act out things, or role play games, or do total physical response activities. Project and other bands and activities go a long way toward helping children to internalize language. Small group science projects, for example, are excellent ways to get them to learn words and structure and to practice meaningful language. Sensory aids here and there help children to internalize concepts. The smell of flowers, the thoughts of plants and fruits, the taste of foods, liberal doses of audiovisual aids like videos, pictures, tape, music, all are important elements in children's language teaching. Remember that your own nonverbal language is important because children will indeed attend very sensitively to your facial features, gesture, and touching. Ya, jadi hal yang bisa dilakukan yaitu seperti lapisi pembelajaran Anda dengan aktivitas fisik, seperti meminta siswa memerankan sesuatu atau bermain peran, atau lainnya, bermain game, atau melakukan aktivitas respon fisik total. Dan proyek dan kegiatan langsung lainnya sangat membantu anak-anak untuk menginternalisasi bahasa. Proyek sains kelompok kecil misalnya adalah cara terbaik untuk membuat mereka mempelajari kata-kata dan struktur dan mempraktikkan bahasa yang bermakna. Alat bantu sensorik di sana-sini membantu anak-anak untuk menginternalisasi konsep seperti bau bunga, sentuhan tanaman dan buah-buahan, rasa makanan, video, gambar, kaset, musik, semuanya merupakan elemen penting dalam pengajaran bahasa anak-anak. Ingatlah bahwa bahasa nonverbal Anda sendiri penting karena anak-anak memang akan memperhatikan dengan sangat sensitif fitur wajah, gerak tubuh,
dan sentuhan Anda. And next. Number 4, affective factor. A common myth is that children are relatively unaffected by the inhibition that adults find to be a block to learning. Not so. Children are often innovative in language form, but still have a great many inhibition. They are extremely sensitive, especially to peers. What do others think of me? What will so and so think when I speak English? Children are in many ways much more fragile than adults. Jadi faktor afektif ini mitos yang umum adalah bahwa anak-anak relatif tidak terpengaruh oleh hambatan yang orang dewasa anggap sebagai penghalang untuk belajar. Sebenarnya tidak begitu. Anak-anak sering inovatif dalam bentuk bahasa, tetapi masih memiliki banyak hambatan. Mereka itu sangat sensitif, terutama terhadap teman sebaya, seperti banyak pertanyaan, apa pendapat orang lain tentang dirinya, apa yang akan dipikirkan dia ketika saya berbicara dalam bahasa Inggris. Anak-anak dalam bahasa hal jauh lebih rapuh dari orang dewasa. Dan yang bisa kita lakukan untuk membantunya yaitu help your students to laugh with each other at various mistakes that they all make. Be patient and supportive to build self-esteem, yet at the same time be firm in your expectation of students. Elicit as much oral participation as possible from students, especially the quieter ones. Give them plenty of opportunities for trying things out. Bantulah siswa Anda untuk saling mentertawakan berbagai kesalahan yang mereka lakukan. Maksud dari mentertawakan ini membuat kelas yang lebih enjoy, tidak tertekan, anak-anak jadi tidak tertekan. Dan yang kedua, bersabarlah dan suportif untuk membangun harga diri, namun pada saat yang sama teguh pada harapan Anda terhadap siswa. Dapatkan partisipasi lisan sebanyak mungkin dari siswa, terutama yang lebih pendiam, untuk memberi mereka banyak kesempatan untuk mencoba berbagai hal. And next. Okay. Number 5, authentic, meaningful language. Children are focused on what this new language can actually be used for here and now. They are less willing to put up with language that doesn't hold immediate rewards for them. Your classes can ill afford to have an overload of language that is neither authentic or meaningful. Jadi bahasa yang otentik dan bermakna. Anak-anak itu fokus pada sebenarnya bahasa baru ini dapat digunakan di sini dan sekarang. Mereka kurang bersedia menerima bahasa yang tidak memberikan imbalan langsung bagi mereka. Kelas Anda tidak mampu untuk memiliki kelebihan bahasa yang tidak otentik atau bermakna. And children are good at sensing language that not authentic. Therefore, cannot or still language will likely be rejected. Language needs to be firmly context-embedded storylines, familiar situation and characters, real-life conservation, meaningful purpose in using language. This will establish a context within which language can be received and sent, thereby improve attention and retention. Context reduce language in abstract, isolated, unconnected sentence will be much less readily tolerated by children's minds. Our language approach is essential. If language is broken into too many bits and pieces,
Students want see the relationship to the whole and stress the interrelationship among the various skills such as listening, speaking, reading, and writing, or they want to see important connection. It takes a very special person to able to teach children effectively. Along with all these guidelines, an elementary school teacher develop a certain intuition with increasing mind and experience. If you don't yet have the experience, you will in due course of time. Meanwhile, you must begin somewhere, and this rule of thumb will help. Jadi anak-anak itu pandai merasakan bahasa yang tidak otentik. Oleh karena itu, bahasa yang genet atau kalengan atau kaku kemungkinan besar akan ditolak. Bahasa harus tertanam kuat dalam konteks alur cerita. Bahasa harus tertanam kuat dalam konteks alur situasi, dan karena ini akan membantu konteks di mana bahasa dapat diterima dan dikirim, dengan demikian meningkatkan perhatian dan retensi. Bahasa yang direduksi konteks dalam kalimat-kalimat yang abstrak, terisolasi, dan tidak berhubungan akan jauh lebih mudah ditoleransi oleh pikiran anak-anak. Dan pendekatan seluruh bahasa sangat penting jika bahasa dipecah menjadi terlalu banyak bagian, siswa tidak akan melihat hubungan secara keseluruhan. Dan tekanan hubungan timbal balik di antara berbagai keterampilan seperti mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis, atau mereka tidak akan melihat hubungan yang penting. Dibutuhkan orang yang sangat istimewa untuk mengajar anak secara efektif. Seiring dengan semua pedoman ini, seorang guru sekolah dasar mengembangkan intuisi tertentu dan bertambahnya bulan dan pengalaman. Jika Anda belum memiliki pengalaman, Anda akan memilikinya pada waktunya. Sementara itu, Anda harus mulai dari suatu tempat, dan aturan praktis ini akan membantu. Next slide. And then teaching adults. Although many of the rules for teaching children can apply in some ways to teaching adults, the latter age group poses some different, special consideration for the classroom teacher. Adults have superior cognitive abilities that can render them more successful in certain classroom endeavor. Jadi, meskipun banyak dari aturan untuk mengajar anak-anak dapat diterapkan dalam beberapa cara untuk mengajar orang dewasa, kelompok usia yang terakhir menimbulkan beberapa pertimbangan khusus yang berbeda untuk guru kelas. Orang dewasa memiliki kemampuan kognitif superior yang dapat membuat mereka lebih berhasil dalam upaya kelas tertentu. Yang pertama, adults are more able to handle abstract rule and concept. But beware, as you know, too much abstract generalization about usage and not enough real-life language use can be deadly for adults too. Adults have longer attention spans for material that may not be intrinsically interesting to them. But again, the rule of keeping your activities short and sweet applies also to adult age teaching. Sensory input need not always be quite as varied with adults, but one of the secrets of lively adult classes is their appeal to multiple senses. Number 4, adults often bring a modicum of general self-confidence or global self-esteem into a classroom. The fragile of egos may therefore not be quite as critical as those of children. Yet we should never underestimate the emotional factor that may be attendant
to adult second language learning. Yang pertama itu orang dewasa lebih mampu menangani aturan dan konsep abstrak. Tapi harus hati-hati seperti yang Anda ketahui, terlalu banyak generalisasi abstrak tentang penggunaan dan tidak cukupnya penggunaan bahasa di kehidupan nyata dapat mematikan juga bagi orang dewasa, maksudnya membunuh bahasa di kemudian hari. Yang nomor 2, orang dewasa memiliki rentang perhatian yang lebih panjang untuk materi yang mungkin secara intrinsik tidak menarik bagi mereka. Tetapi sekali lagi, aturan untuk menjaga aktivitas Anda tetap singkat dan manis berlaku juga untuk pengajaran usia dewasa. Yang nomor 3, input sensorik tidak harus selalu bervariasi dengan orang dewasa. Tetapi salah satu rahasia kelas orang dewasa yang hidup adalah daya tarik mereka terhadap berbagai indera. Orang dewasa itu sering kali membawa sedikit kepercayaan diri umum atau harga diri global ke dalam kelas. Oleh karena itu, kerapuhan ego mungkin tidak begitu kritis seperti anak-anak. Namun, kita tidak boleh meremehkan faktor emosional yang mungkin menyertai pembelajaran bahasa kedua orang dewasa. Oke, next slide. Teaching teens, yang selanjutnya, teaching teens, it is of course much too absolute to consider that a child chases to a child at the age in puberty, and that's all of the rules of adults teaching suddenly apply. It is therefore appropriate to consider briefly the sort of variable that apply in the teaching of young adults or teens and high school age children whose age range between 12 and 18 or so. Dalam mengajar remaja, tentu saja terlalu mutlak untuk mempertimbangkan bahwa seorang anak berhenti menjadi seorang anak pada usia pubertas, dan bahwa semua aturan pengajaran orang dewasa tiba-tiba berlaku. Oleh karena itu, tepat untuk mempertimbangkan secara singkat jenis variabel yang berlaku dalam pengajaran dewasa muda atau remaja, dan anak-anak usia sekolah menengah yang usianya berkisar antara 12 dan 18 atau lebih. Dan yang ke-1, intellectual capacity age abstract operational to around the age of 12. Therefore, some sophisticated intellectual processing is increasingly possible. Complex problem can be solved with logical thinking. Number 2, attention spans are lengthening as a result of intellectual maturation, but once again, with many diversions present in teenager life, those potential attention span can easily be shortened. Number 3, varieties of sensory input are still important, but again, increasing capacities for abstraction lessen the essential nature of appealing to all 5 senses. And number 4, factors surrounding ego, self-image, and self-esteem are at their pinnacle. Oke, nomor 1 itu kapasitas intelektual dan menambahkan pemikiran operasional abstrak di sekitar usia 12. Kapasitas intelektual menambahkan pemikiran operasional abstrak di sekitar usia 12 tahun. Oleh karena itu, beberapa pemrosesan intelektual yang canggih semakin mungkin. Masalah kompleks dapat diselesaikan dengan pemikiran logis. Dan yang kedua, rentang perhatian memanjang sebagai akibat dari pematangan intelektual, tetapi sekali lagi dengan banyak pengalihan dalam kehidupan remaja, rentang perhatian potensial tersebut dapat dengan mudah dipersingkat. Dan yang nomor 3,
Varietas input sensorik masih penting, tetapi sekali lagi peningkatan kapasitas untuk abstraksi mengurangi sifat esensial dari daya tarik kelima indera. Dan yang keempat, faktor-faktor seputar ego, citra diri, dan diri harga diri menjadi di puncak mereka. Oke, next slide. Number 5. Secondary school students are of course becoming increasingly adult-like in their ability to make those occasional diversion from the here and now nature of immediate communicative context to do well on a grammar point or vocabulary item. But as in teaching adults, care must be taken not to insult them with stilted language or to bore them with overanalysis. This chapter provides a number of factors for you to consider as you attend to the age of your learners. These factors were noted as a series of pointers and reminders rather than anecdotal or observational references to classroom of students. Ya, siswa-siswa menengah tentu saja menjadi semakin dewasa dalam kemampuan mereka untuk membuat pengalihan sesekali dari sifat di sini dan sekarang. Dari konteks komunikatif langsung untuk memberikan poin tata bahasa atau item kosakata, tetapi seperti dalam mengajar orang dewasa, harus berhati-hati untuk tidak menghina mereka dengan bahasa yang kaku atau membuat mereka bosan dengan analisis yang berlebihan. Bab ini memberikan sejumlah faktor untuk Anda pertimbangan. Bab ini memberikan sejumlah faktor untuk Anda pertimbangkan saat Anda memperhatikan usia belajar Anda. Faktor-faktor ini tercatat serangkaian petunjuk dan pengingat daripada sebagai referensi anekdotal atau usul ke ruang kelas siswa. I think that's all. Kembali ke Naila. Okay, finish. And do you have any question, guys? Please. It's already azan here in my place. So what about if we take a break and salat dulu ya? Okay, sir. Okay, thank you. Mau terus merekam atau mau dihentikan dulu rekamannya? Atau girls, if you want to continue discussion, the girls yang tidak sholat, mungkin baiknya nanti aja ya. Di stop dulu aja recordingnya. Your time to ask questions, please.
Any question, guys? There is question for identity of the challenges in teaching children and teens. I need to try to answer your question. The challenge of the two may be different. The first challenges for teaching children is patience in explaining the material and perseverance. Then the challenge for teaching adults is to be more assertive. Just it. Semoga semoga membantu jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Naila. Ya, sama-sama. Guys, any question again? Okay, I think there's one other question. Yeah, there's another question there, guys. Yes. I'll try to answer.
Uh, I will answer the question. Which one do you think is better able to understand more faster than relation among children and teens? I think maybe teenagers will understand the actual content faster, but for memory, I think it's more for children because they just have a high memory ability than teenager. Thank you, Naila. Okay, you're welcome. Um, I'm sorry, I think saya merasa kesulitan dalam menjawab pertanyaan Nova, Dani mungkin bisa membantu. Okay, I'm sorry, Nova. I'm trying to find out
the political factor, I only found that reading in my chapter, but I think that political factor we can find out again through in the internet. Okay, Salma have question. How how do you teach adults so that when they are given material, they are quickly accepted and can make them feel interested? Um, Maybe to increase interest in children, one of which is the attitude we teach them. Jadi perlakuan kita terhadap mereka itu mempengaruhi suasana belajar dalam kelas agar menjadi lebih menarik kepada anak-anak dan supaya mereka itu tidak merasa bosan. Kemudian smoothly and occasionally learning to be replaced not only outside in the classroom, it will feel boring. Invite students to learn outside the classroom and be taught to get to know the surrounding environment or discuss by adding games is it. Jadi sesekali itu bisa dilakukan dengan cara belajar di luar kelas, kemudian bermusyawarah di luar kelas, atau sesekali juga bermain yang berhubungan dengan pelajaran seperti itu. Terima kasih, Salma. Okay, I think that's it. Oh, are there still any more questions? Oh yeah, there's still one more question, please. Nala and Danny, one more question from you. One more question. I think there's still one more question left, right? Or have you answered this question? Not yet. The question for Trinova Vitasari about politic factor to children learning. Okay, no problem. So leave it with me. Okay, I will answer that question. Okay. So, okay, guys. Probably, I think I need to give some feedback first to the presenters. Can I share screen, guys? Okay, sir. This one, yeah. Okay, this one. I couldn't download it, but then I converted into PDF and I could make it. Can you see the screen, guys?
Yes, sir. Okay, this is the PDF one. So teaching across age level, chapter 6. I think you need to, Naila, yeah? Nala and Danny, I think you need to be careful when you are making the PPT presentation. I think this is too small for PPT. PPT is usually 6 lines is maximum, or 7 lines is maximum, not as many as this ones. Okay, and because this is a PPT, it should be pointer actually. You don't have to write down completely like this one. For complete thing like this, you can just save it for explanation. But what you write here is the point. Okay, but sometimes it's usually you do, if you do not have any ideas on how to explain, then you have you want to put it everything in the slide. That's okay, but not too small like this one, because it's supposed to be for presentations, and the students will look at it from a distance, not like this one. That's the first comment from me. The second comment is that you need to be very careful when you are typing on a PPT presentations like this, especially because you will use it for for YouTube presentation as well. You will use it for presentation and record it and upload it in YouTube. So if you make a mistake in typing, for example, or in explaining things, then that will stay forever in the YouTube unless you take it down. Okay, so again, you need to be very careful when you are writing like this one. Probably I can give you an example. Few mistakes that you make, I forgot, because I read it earlier, but then I forgot where I found it. Hang on, where is it? Now, like this ones. If you see some grammatical concept, especially at the upper level of childhood,